Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kembali lagi di pembelajaran analisis titrimetri dan gravimetri. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai perhitungan dari penetapan kadar air hablur dalam kristal terusi. Karena masih banyak yang salah membuat perhitungannya, jadi dibahas secara langsung saja. Di mana pada penetapan kadar air hablur dalam kristal terusi ini, metode yang kita gunakan yaitu adalah termografimetri, metode Oven, di mana prinsip dasarnya yaitu bila garam hidrat kita panaskan atau kita pijarkan, itu nanti akan terurai melepaskan air hablurnya dan meninggalkan garam anhidratnya. Jadi sebagaimana yang kita ketahui, kristal terusi itu adalah rumus kimianya yaitu CuSO4 5H2O. Nah, karena sekarang kita menetapkan kadar airnya dan menentukan berapa jumlah molekul air terikatnya, jadi si CuSO4 ini kita belum tahu berapa air yang terikat pada si sampel. Nah, tapi secara teorinya kristal terusi itu adalah CuSO4 5H2O atau disebut juga dengan tembaga 2 sulfat pentahidrat. Nah, kembali lagi ke prinsip dasarnya. Jadi ketika sampelnya itu mengikat air, itu disebut dengan hidrat, senyawa hidrat. Jadi CuSO4xH2O ketika kita panaskan atau kita pijarkan, itu nanti akan terurai melepaskan air hablurnya dan meninggalkan garam anhidratnya. Nah, garam anhidratnya yang mana? CuSO4 ditambah dengan X-H2O, di mana air ini yang akan menguap. Nah, CuSO4 itu disebut dengan senyawa anhidrat, yaitu adalah suatu senyawa yang tidak mengikat molekul air. Lalu kita lihat yang pertama untuk data analisisnya. Langkah yang pertama kita lakukan itu adalah mengkonstankan cawan penguap kosong, di mana dari 7 data penimbangan ini didapatkanlah nanti bobot konstan. Nah, dari 7 ini mana yang termasuk bobot konstan? Adalah data yang ke-7. Kenapa ini disebut dengan bobot konstan? Kembali lagi ke prinsip bobot konstan itu apa? Yaitu adalah berat penimbangan terakhir setelah dilakukan pemanasan berulang-ulang, di mana selisih penimbangannya yaitu adalah plus minus 0,002 gram. Lalu setelah itu didapatkan massa cawan penguap kosong konstannya, dicari berapa massa sampel yang tertimbang. Berapa yang tertimbangnya, kan data sudah diberikan yang poin D ini, dimana yang tertimbang itu ketika cawan penguap kosong konstan ditambah massa yang akan ditimbang, yang tertimbangnya 50,4585, lalu dikurang dengan massa cawan penguap kosong konstannya, didapatkanlah massa sampel yang tertimbang itu 5,0005 gram. Lalu yang massa cawan penguap kosong konstan ditambah zat yang tertimbang ini juga berarti MCPKK ditambah sampel sebelum pemanasan. Nah, setelah dipanaskan dengan melakukan 7 kali penimbangan juga, baru didapatkan bobot konstannya yaitu 48,6449 gram. Dan yang pertama kita lakukan ketika menghitung berapa kadar airnya, ingat persen kadar.
adalah massa air dibagi dengan massa sampel dikali 100%. Nah, kalau massa sampel sudah diketahui, maka yang kita hitung adalah massa air. Dan di mana kita dapat massa air ini? Nah, kita mendapatkan massa air ini dari secara prakteknya, di mana sebelum dipanaskan, massanya yaitu adalah 50,4585 gram. Nah, sedangkan setelah pemanasan dia sudah berkurang menjadi 48,6449 gram karena airnya itu sudah menguap. Maka untuk menghitung berapa air yang terdapat dalam sampel tersebut, kita kurangi sebelum dikurang dengan setelah, di mana didapatkan massa airnya yaitu 1,8136 gram. Jadi massa sampelnya sudah didapatkan 5,005 gram. Nah, massa anhidratnya berarti massa si CuSO4. Nah, didapatkanlah untuk tadi ingat ya, CuSO4 X2O terurai menjadi CuSO4 ditambah X2O. Jika massa airnya sudah kita dapatkan 1,8136, si CuSO4-nya 5,005, maka berapa massa si CuSO4? Nah, caranya berarti massa sampel dikurang dengan massa air, didapatkanlah si massa si CuSO4 yaitu 3,1869 gram. Nah, sampai sini bisa dipahami ya. Lalu untuk menentukan jumlah molekul air terikat. Jadi untuk menentukan jumlah molekul air terikat ini adalah kita membandingkan mol anhidrat dengan mol air. Nah, tadi anhidratnya siapa? Berarti mol si CuSO4 dibanding dengan mol H2O. Nah, mol itu apa? Perbandingan massa dengan massa molekul relatif dari suatu senyawa. Nah, jadi massa per mR ini itu adalah mol. Nah, siapa tadi anhidratnya? Si CuSO4. Nah, apakah mRCuSO4 sudah diketahui? Belum. Nah, kita cari berapa mR dari si CuSO4. Nah, Cu memiliki HR 63,5 gram per mol. S itu 32 gram per mol. Dan O sama dengan 16 gram per mol. Maka untuk si CuSO4 berapa mR-nya? Nah, tambahkan 63,5 ditambah 32 ditambah 6. Karena O-nya ada 4, berarti 16 dikali 4. 16 dikali 4 yaitu adalah 64. Berarti kita jumlahkan 0,5, 32, 9, 6 tambah 3, 9 berarti 159,5 gram per mol. Nah, tadi massa anhidratnya sudah kita dapatkan yaitu 3,1869. Sedangkan massa airnya tadi 1,8136 dan mR air yaitu adalah 18. Tahu dari mana datang 18? mR air. H itu 1 karena ada 2 berarti menjadi 2. O itu 16. Maka 2 tambah 16 dengan 18. Lalu kita bagi 3,1869 itu dibagi dengan 159,5 didapatkan adalah 0,02 mol. Dan untuk si airnya 0,1 mol.
Nah, untuk mencari perbandingan ini banyak yang salah. Jadi kan di rumusnya sudah ditambahkan 1 banding X. Berarti yang kita cari adalah nilai X-nya lagi. Di sini. Nah, yang kita cari itu adalah nilai X-nya. Nah, di sini Ibu tambahkan. Nah, jadi kan sudah didapatkan ini mol anhidrat dibanding dengan mol air sama dengan 1 banding X. Sekarang kita untuk mencari X ini kan artinya mol anhidrat dibagi dengan mol air sama dengan 1 dibagi dengan X. Maka untuk mencari nilai X berarti X dikali dengan mol anhidrat sama dengan 1 dikali mol air. Maka untuk mencari X sama dengan mol air dibagi dengan mol anhidrat. Nah, mol airnya berapa? 0,1 dibagi dengan 0,02. Maka 0,1 dibagi 0,02 berapa? Dapatnya 5. Lalu kalau dia seperti ini, nah dibagi dengan pembanding yang terkecil. Siapa yang terkecil di sini? 0,02 mol. Berarti 0,02 dibagi 0,02 itu didapatkan 1. 0,1 dibagi dengan 0,02 berapa dapatnya? 5. Nah, jadi seperti itu cara mencari perbandingan. Nah, ini prinsipnya adalah matematikanya lagi. Jadi tolong diulang-ulang lagi pembelajaran SMP-nya mengenai perbandingan-perbandingan ini. Dan kebanyakan salah juga untuk perhitungan ini. Banyak yang tidak membuat 4 angka di belakang koma. Karena sangat berpengaruh angka tersebut terhadap perhitungannya. Karena di angka itu kan kita ada belajar yang namanya angka pasti. Nah, contohnya biasanya nulis ada yang hasilnya itu 0,018 misal. Nah, 8 ini tidak dimasukkannya, yang dituliskannya itu adalah 0,01 saja. Padahal 8 ini kan ada aturannya. Kalau dia bilangan setelah berkoma itu 1 sampai 4, maka tidak bisa kita bulatkan ke depan. Nah, jika dia 5 sampai 9, maka itu bisa dibulatkan ke depan. Contohnya adalah 8 ini. Kalau kita bulatkan ke depan, itu menjadi 0,02. Nah, begitu juga seterusnya. Misalnya 0,0126. Berarti 6-nya kita bulatkan ke depan menjadi 0,013. Tidak langsung saja ditulis 0,01 karena nanti akan berbeda hasilnya. Itu pembelajaran matematika dasarnya kembali. Jangan dilupa-lupakan pembelajaran matematikanya. Nah, ketika sudah didapatkan jumlah molekul air ini secara praktek. Nah, lalu kita lihat kadar air secara teori. Nah, secara teori, kristal terusi tadi itu kan tembaga
2 sulfat pentahidrat atau CuSO4 5H2O. Nah, secara teori kristal terusi tadi adalah mengikat 5 molekul air. Nah, maka untuk menentukan kadar air secara teori, gunakan pula dari rumus secara teorinya, bukan secara prakteknya. Karena kalau secara prakteknya X-nya misalnya didapatkan 4, maka di sini bukan 4 yang ditulis, tapi tetap secara teorinya karena kita menghitung kadar air secara teori. Nah, secara teori itu 5 berarti 5. Untuk mencari kadar air secara teori, berapa jumlah air yang terikatnya, yaitu adalah 5 dikali dengan 18 dibagi dengan MR sampel. Nah, ingat, kenapa MR sampelnya menjadi 249,5? Kenapa bukan 159,5, Bu? Nah, ingat sampelnya itu adalah CuSO4 5H2O. Kalau CuSO4 tadi 159,5, maka ditambahkan lagi karena dia mengikat 5 molekul air, berarti 5 dikali 18. Dapatkan 90. Nah, bukan berarti CuSO4 titik 5H2O UMR-nya dikalikan, bukan, tapi dijumlahkan semuanya. Berarti 159,5 ditambah dengan 90 menjadi 249,5. Makanya MR-nya di sini adalah 249,5. Didapatkanlah kadar air secara teorinya yaitu 36,07%. Nah, untuk secara praktek, maka langsung saja massa air dibagi massa sampel didapatkan 36,27%. Lalu untuk menghitung persen kesalahan, yaitu hasil analisis dikurang hasil sebenarnya. Nah, hasil analisis artinya itu hasil dari kita praktek. Sedangkan hasil sebenarnya yaitu adalah hasil dari teorinya. Secara praktek didapatkan kadar airnya yaitu 36,27%. Sedangkan tadi secara teori itu 36,07%. Lalu dibagi pula dengan hasil teorinya 36,07%, didapatkanlah 0,55%. Nah, ada pula yang menghitung tidak dikalikannya dengan 100, dibuatnya aja 0,0055%. Nah, dia lupa mengalikannya dengan 100. Nah, jadi tolong dikalikan dulu dengan 100 baru didapatkan persennya. Nah, itu untuk penetapan kadar air hablur dalam kristal terusi. Lalu tambahan sedikit lagi untuk kesalahan ini, ada yang hasilnya minus, itu dituliskan minusnya, tidak dihilangkan. Artinya kalau ini lebih dari 0, artinya kan kesalahan kita kesalahan positif. Kalau hasilnya negatif, berarti kan kesalahannya negatif. Nah, di gravimetri penguapan kita sudah belajar kesalahan pada gravimetri penguapan itu ada 2. Ada kesalahan positif dan ada kesalahan negatif. Nah, jika yang didapatkan itu adalah kesalahan positif, kita simpulkan kesimpulan. Artinya apa? Kalau dia kesalahan positif. Kalau negatif artinya apa pula maksudnya? Nah, jadi setelah gunanya kita membuat persen kesalahan itu, kita bisa menyimpulkan hasil yang kita dapatkan tersebut. Nah, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.